Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqliluddin Darmawan dengan NIM 24123257 dari kelas Sistem Informasi 03. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, yaitu video untuk UAS, saya akan mendemokan atau live coding khusus buat ini edit akun atau ubah akun, yang nantinya ada dua step. Step pertama itu kita perlu menampilkan datanya terlebih dahulu. Ketika kita menekan akun, nanti data NIS dan nama itu otomatis tercantumkan. Nah, step kedua kita bisa mengubah datanya. Misal kalau mau mengubah NIS atau NIM itu bisa. Nah, itu step kedua. Nanti kan kita ubah, habis itu kita pencet submit atau kirim lah, saya lupa. Kita coba buka ya, ke run dulu lah. Nah, terus sambil nunggu Gradle-nya, sebenarnya saya mau live streaming YouTube, cuman karena belum pernah, dan sebelumnya saya sering pakai metode ini, yaitu dengan Google Meet. Layarnya dibelah gini, di pop up lebih tepatnya. Nah, terus saya belum pernah live YouTube. Saya coba live YouTube itu harus minta izin 24 jam. Nah, karena videonya ini udah mepet, kalau 24 jam takutnya malah nggak jadi. Ya udah, akhirnya saya pakai metode ini lagi gitu. Dan ini tuh sebenarnya video tag keberapa ya? Video tag keempat atau kelima gitu. Banyak problem. Yang problem pertama, video pertama itu error, video kedua itu memori penuh, ya memori penuh kalau nggak salah. Ketiga juga itu suara nggak ada. Keempat itu penuh. Nah, ini semoga videonya lancar. Ini sebenarnya kan ini lihat penuh kan, cuman ini udah tak pindah ke D videonya, tapi harus di save dulu. Kalau nggak di save nggak tahu ya bisa apa enggak. Ini makanya kalau bisa video ini saya akan percepat, tapi ya saya benar-benar live coding lah, supaya tidak auto cut videonya. Nah, ini kan login, terus kan akun. Nah, terus pas kita mencet itu ini tampil kan step pertama. Terus step keduanya itu kita bisa mengubah nama dan NIM-nya. Ini nanti setelah kita ubah, halaman pindah ke dashboard otomatis. Nah, terus step selanjutnya itu mengubah ini supaya sesuai dengan apa yang kita update gitu. Oke, kita close. Nah, step pertama itu kita perlu mengubah NIM menjadi NIS. Ini juga NIM menjadi NIS. Terus kita tambahkan sebuah ID EDT NIS. Terus di bagian ini juga ID ini nama. Terus di password juga ini WA enggak, karena emang tidak disuruh mengganti, ya sudah tidak diganti kan, kita sesuai tutorial aja. EDT password. Oke, setelah kita menambahkan ID dan mengubah NIM menjadi NIS, langkah selanjutnya adalah kita ngoding di VS Code atau PHP nya, karena kita perlu step pertama perlu data yang tampil. Berarti kita buat file yang namanya siswa tampil.php. Nah, isinya ini kita tinggal ngambil dari siswa login, kita tinggal kopas, Ctrl A Ctrl C Ctrl V, terus lalu kita buang bagian password. Ini juga dibuang. Oke, ini harusnya sih gitu aja ya, nggak ada yang perlu di
edit lagi, seingat saya begitu. Terus selanjutnya kita ngoding lagi di Android. Nah, di Android kita ngoding di akun ini. Nah, di akun ini sebenarnya nanti kita tinggal copy paste bagian halaman materi, cuman kita harus menambahkan sebuah file edt nis edit text. Apa ini mic-nya? Loh. Kita pop up lagi layarnya. Oh, ini kehalang ininya. Gimana mindahnya coba? Udah, itu aja. Kita perlu menambahkan edit text, terus find ditemukan dari rid edit nis. Terus selanjutnya ada file edit nama edit text ditemukan dari rid edit nama. Terus file edit password tuh, edit text ditemukan dari id edit password. Oke, selanjutnya kita juga harus menambahkan file nis string sama dengan get share reference. Ini siswa, terus ditambahin mode privat, terus get string, ini diisi nis, ini variabel kosong, terus di sini toString. Oke. Nah, step selanjutnya kita tinggal mengopi paste dari materi. Copy pastenya tuh nggak semua ya, tapi dari sini file minta sampai ke add. Kita copy di sini, terus kita buang yang tidak perlu. Ini kita buang. Ini juga. Terus saya tambahkan bawaan put nis humanis. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin URL nya ya, karena tadi kita udah bikin di PHP nya, kita tinggal buat di backend sini. Kita kopas, terus kita ganti menjadi URL siswa tampil. Ini juga siswa tampil. Nah, setelah kita buat URL nya di backend, kita tinggal menyambungkan di sini URL siswa tampil. Oke. Terus step selanjutnya adalah file JSO apa ya, file minta string request method post URL siswa respon listener.
file isi nama siswa sama dengan JSO get JSON object. JSON objectnya kita ambil data get string nama siswa. Terus di sini file isi nis sama dengan JSO get JSON object. Kita ngambil data lagi, terus get string ini nis, buat nisnya tadi buat nama siswa. Kayaknya sih step pertama masih kurang. Edt nis text set text mana set text nggak keluar. Begini salah, set text ini isi nis auto complete. Terus bawahnya edt nama set text ini buat isi nama siswa. Oke, step pertama done harusnya, tapi kita coba dulu. Bentar, ada yang merah. Ada yang merah guys, apa yang salah? Kalau bisa diangkat. Transfer token line 27. Oh ini ada angka 4 ini. Kenapa bisa ada angka 4? Ini meskipun saya menggunakan mic, ini real time ya, nggak ada namanya edit maupun cut dan lain-lain, karena ada jamnya di sini. Saya nggak mungkin ngedit nge-pause, jadi sesuai banget nih. Kita masukkan dua aja, 24 12 2 57. Oke, berhasil ya, langsung tampil nih. Setelah kita masuk terus pencet akun, tampil. Oke, step pertama done. Terus kita bikin step kedua. Nah, step kedua di sini itu kita tambahin ID juga buat button ubah, ID btn ubah. Nah, setelah btn ubah, berarti selanjutnya kita ngoding di VS Code. Nah, di VS Code ini kita bikin file baru, kan tadi udah tampil, berarti kita butuh file baru yang namanya siswa ubah.php. Ini filenya ngambil dari siswa tampil. Nanti kita tambahin sendiri. Oke, selanjutnya kita menambahkan yang namanya dolar nama. Dolar nama siswa pos, ambil nama siswa. Kenapa caps lock? Titik koma.
terus di bagian ini kita tambahkan if I set $post, ini diisi password siswa, terus jika kosong empty post, jika kosong password siswa, password siswa post password siswa titik koma, terus $password siswa sama dengan $1 password siswa titik koma, terus ini diganti menjadi array kosong. Setelah kita bikin ini, terus kita bikin query. Kita soalnya dikoneksi pakai DB, berarti query kita pakai gini. Salah gini. DB query update siswa set nama siswa sama dengan nama siswa, terus kita koma, tutup koma, password siswa $password siswa, terus kita kasih where nis sama dengan $nis. Oke, kok nis kita kasih titik koma. Nah, setelah itu kita bikin else, kita query lagi di sini, kita tinggal kopas, terus kita buang password dari sini sampai sini. Woi, bukan password berarti sini kebablasan. Oke. Oke, PHP udah, semoga nggak ada yang salah atau tipu dan segala macam. Terus kita ngoding di Android lagi, karena kita udah bikin PHP nya, berarti kita perlu yang namanya URL juga, seperti yang materi tampil tadi. Berarti kita perlu buat di sini. Oke, kita tinggal kopas dari yang atas ini. Siswa tampil kita ganti menjadi siswa ubah. Ini juga siswa tampil menjadi siswa ubah. Terus ini close saja. Nah, sebelum kita sebenarnya ini nanti tinggal kopas
bagian atasnya juga, cuman kita perlu menambahkan sebuah file btn ubah button kok bandel button dan nyamuk button ditemukan dari RID btn ubah. Nah, ketika btn ubah diklik, set listener, ketika diklik akan mendapatkan data dari isi inputan dari edt nama. Berarti di sini kita perlu yang namanya file isi nama baru edt nama text to string. Oke, bawahnya juga isi password baru edt password text to string. Ini juga, ini udah benar. Terus kita tinggal copy paste dari atasnya. Copy-nya dari mana? Dari file minta ini ke head sampai head. Kopas, terus kita buang bagian ini. Terus URL-nya tadi kita kan udah buat, kita sesuaikan, ubah. Terus karena tadi mintanya udah dibuat sama tampil, kita ganti menjadi asking data. Ini juga kita ubah asking data. Nah, terus kita tambahkan ini bawaan put nama siswa koma isi nama baru, terus bawahnya bawaan put password siswa isi password baru. Oke, terus kan kita perlu, agar halaman ubah ditekan, halaman ubah di dalamnya itu kan kita mau ubah. Nah, kita ditekan itu otomatis kembali ke dashboard. Itu caranya pakai file pindah intent dari halaman ini this, terus ke dashboard nggak keluar. Oke, ini nggak keluar ini. Bentar. Pindah. Harusnya keluar loh. Intent this dashboard. Harusnya auto complete
Tapi ini kenapa tidak keluar? File pindah intent distance. Intent this Oma dashboard. Terus kelas Java. Start activity, pindah. Kita coba run lagi. Bentar, ini takutnya bener ngurangnya di C terus. Kenapa ini? Harus percepat. Benarnya tinggal nambahin sessionnya ini supaya profil bawahnya ada tulisan untuk ikut berubah. Tapi kita step by step aja sesuai video tutorial. 4.12.2.5. Kita coba ganti. Wah, examnya ini belum tak buka adminnya. Sabar ya. Android, terus bagian siswa. Nah, kita ubah seret. Oke, ini belum berubah ya, tapi kita coba cek database-nya apakah berubah. Oke, berubah ya teman-teman, berhasil berarti. Selanjutnya kita tinggal nambahin session agar bagian atas itu juga keubah. Namanya file sesi get shared preference siswa mode privat, edit terus sesi put string nama siswa, koma, isi nama baru, terus sesi commit. Isi nama baru bener, harusnya bener. Taran lagi, kita percepat aja, cepat. 4.12.2.5.7. Nah, selanjutnya ketika ini berhasil, saya akan mendemokan aplikasi yang ada di Android dan juga webnya. Oke, sesuai ya. Ini kan tadi udah saya ubah, Darman saya hilangin jadi Iqbaludin. Nah, terus selanjutnya kita ubah lagi dah. Kita kembaliin menjadi Darmawan. Kan sesuai ya. Terus kita cek DP. Ini tadi Iqbaludin. Kita refresh Darmawan. Nah, supaya bisa memastikan bahwasanya ini fitur benar-benar bekerja, kita coba NIM lain. 24.12.2.58 24.12.2.58 login ini, terus kita akun, kita hapus namanya ini, ter Johan, terus bagian sini ini Johan Setiawan, kita refresh Johan. Oke, kita kembalikan lagi ya, mana sih Setiawan. Oke, Johan Setiawan, kita lihat lagi, cek satu lagi. Oke, sesuai ya, Johan Setiawan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang ada di Android. Android kita login pakai akun saya aja.
saya jujur takut ngulang video lagi gara-gara penuh. Nah, fiturnya kan ada akun yang bisa diubah tadi, terus ada pengumuman isinya seperti ini, terus ada materi yang isinya seperti ini, terus ada yang namanya nilai. Nah, nilai ini kalau awal ketika masuk itu otomatis halaman ke UTS, tapi kalau dipencet UAS ya ke UAS, tapi kalau kembali lagi UTS juga bisa. Terus ada nama presensi, nanti presensi akan saya demokan lah. Ini berarti logout nggak masalah, stop aja, nanti saya pakai HP saya sendiri. Terus saya ingin mencoba membuka di localhost. Ini geser dulu, kan ami localhost Amikom Guru. Oke, kita harus login dulu. Kita login pakai punyanya Pak Arif. Kenapa ini kita pakai punya Pak Arif berarti kan guru. Kita ambil sininya, tambah 4 password rahasia. Terus bentar, kayaknya ini ke caps lock deh. Rahasia. Nah, berhasil. Oke, saya gedein aja. Nah, di dalamnya sini tuh ada yang namanya home kelas presensi logout. Nah, di kelas itu ada yang namanya peserta, mereka presensi, mulai presensi, lanjutan presensi. Nah, untuk penjelasan di video tugas itu cuma ada yang namanya peserta sama reka presensi mulai itu ada, soalnya kan kita QR code itu. Tapi di reka presensi ini kosong karena belum ada codingannya, jadi nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Terus di peserta ini kita bisa menginputkan sebuah data atau file yang isinya ada nomor NIS dan nama. Ini file yang udah saya masukkan. Ini cuma bisa menerima file Excel kalau nggak salah ya, setahu saya cuma bisa Excel sih. Nah, ini yang saya edit tadi ya. Ini file saya ada 10 yang saya masukkan. Terus selanjutnya ada namanya mulai presensi. Nah, di video tugas itu belum ada yang namanya jumlah sesi. Kelihatan nih, kalau nggak salah belum ada. Ini ada saat materi kelas suruh menambahkan. Lalu juga ada yang namanya lanjutan presensi, ini menambahkannya berdasarkan video yang dibuat oleh teman-teman kelas. Terus ada yang namanya mulai presensi. Nah, ketika mulai presensi ini otomatis masuk ke sesi sesuai HDP. Kan tadi ini sesi, ini berarti jumlah sesinya udah 10. Terus kalau kita lanjutkan sesi ke 11. Nah, ini kita cek ya. Sesi. Nah, di sini tuh ini kan total 10 ini. Kalau bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, cuman di sini tuh nggak urut karena pas awal pengerjaan itu saya suka menghapus DP secara manual di database. Jadi ini nggak urut. ID sesinya lompat-lompat ya, urutnya dari 10 sampai 17 dan sampai 19 ini. Ini sebenarnya work ya. Kalau misal mau urut itu harus menghapus data, turun kit. Cuman saya nggak mau menghapus ya, supaya saya inilah ada bukti bahwa saya mengerjakan sendiri dari awal. Nah, terus apa ya, terus ini kan kode kelas apa gitu. Kalau pokoknya Pak Arif tuh ada 2 ini sama ini. Nah, terus ini tuh buat Budi Sudarsono kalau nggak salah. Ini sudah saya coba. Ini ada jamnya yang saya sebutkan, udah bilang saya sebenarnya udah ngerjain bikin video dari malam, tapi ya wassalamualaikum hasilnya karena korup terus full ini. Terus apalagi presensi ini juga ada datanya dari jam 3 ini yang baru. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan QR code-nya di presensi.
yuk kita demokan. Kita close, kita Xiaomi, kita running. Nah, supaya di webnya kita ini aja lanjutkan presensi. Nah, di lanjutkan presensi itu ada yang namanya fitur gagalkan presensi, dan juga ini QR code-nya random terus setiap 5 detik. Ini gagalkan presensi, kita login. Bentar, berarti ini dibagi. Malah ini yang gede. Ya, biar aku kecilin biar enggak terlalu mengganggu. Oke, nah ini datanya cuma punya aku ya, Muhammad Iqlaluddin. Terus ini akan saya loginkan di NIM-nya teman saya 24 12 32 58 258. Terus kita scan. Sabar, ini emang nggak tahu kenapa. Nah, scan berhasil, presensi berhasil. Nah, masuk ya teman-teman. Johan jam 7, tanggalnya 27 juga. Terus kita gagalkan presensi dengan NIM-nya 24 12 32 58. Gagalkan, presensi terhapus, hilang. Mungkin itu saja demonstrasi aplikasi yang bisa saya berikan. Ya, mungkin ini singkat, ada yang nggak jelas, maksudnya kurang lengkap, ada yang kelewat, saya mohon maaf ya teman-teman dan Pak Arif. Harusnya udah semua sih. Ini kan paspor tak acak. Terus lihat presensi masuk ke DP. Kok hapus sih tadi, jadi ya nggak kelihat. 2 3 4 5 6 7 8. Yes, pokoknya inilah. Nah, jam 5.42 ini kelas belah 421 itu. Oh, ini 419 421 kayaknya bawahnya ada. Yang ini sistem rekomendasi lanjutan presensi 421 ya. Peserta mulai presensi ya ya udah sih, udah semua sih, udah aku jelasin sih. Terus ada yang namanya logout. Ya udah logout, tinggal logout. Setelah logout suruh login lagi. Ini udah aku save. Android kita save dulu. Siswa save all. Ya, mungkin itu saja teman-teman dan Pak Arif, video yang bisa saya buat untuk kuas ini. Semoga bermanfaat dan nilainya bisa maksimal. Mohon maaf apabila dalam pengerjaan video ini ada yang kurang jelas atau ada yang terlewat, bahkan ada sikap saya yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.